Kayak di Jawa itu ada, itu anak Gondoruo. Iya, Itu saya pernah dengar ya. Anak Gondoruo. Pernah dengar kan ya dulu. Nah, itu seorang ibu itu menikah dengan bangsa Gondoruo, itu siluman. Gitu. Dan dia lahir itu pasti mempunyai kelebihan. Oh, biasanya gitu. Gitu, karena dia itu selalu didampingin oleh bapaknya, yaitu Gondoruo. Nah, si anak ini nanti akan diangkat sebagai penguasa ataupun raja. Gitu, karena di alamnya, di alam manusia. Di alam manusia. Iya, karena dia nanti lama-lama itu akan bisa bertujuan tuh bangsa ini akan menguasai dunia. Sedangkan manusianya itu juga pasti ada tujuan. Kalau di zaman sekarang ini biasanya itu kekayaan. Sahabat hati Bunda di seluruh Indonesia maupun di luar Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda Oci, Bang Mus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Wawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menembus dua dimensi alam, alam goib dan alam nyata, yang tayang setiap malam Jumat di Buncit Channel. Jadi malam ini Bunda, Bang Mus, Bang Wawan sedang santai ya, kita lagi ngopi. Tadi kita habis review satu tempat juga. Nah, ini kebetulan ada waktu untuk ngopi, tapi kita manfaatkan juga untuk ngobrol-ngobrol. Ada permintaan dari penonton nih, bahwa di zaman modern seperti sekarang ini sedang tren manusia melakukan perkawinan goib dengan roh halus, dengan makhluk halus, dengan makhluk goib. Bayangkan, percaya nggak percaya itu ada. Ya Bang Mus ya, memang ada ya. Masih ada, sampai sekarang pun masih ada. Cuman kan ibaratnya tidak diekspos. Tidak diekspos ya. Iya, memang kalau masalah begitu sebetulnya nggak bisa hilang. Dari dulu itu, dari nenek moyang pun ada. Oh ya? Memang sejarahnya dari dulu tuh ada, sampai sekarang pun ada. Karena itu berhubungan dengan sifat manusia yang serakah dan yang takabur, yang haus dengan kekuasaan, yang haus dengan harta. Ini Bang, maaf, saya nggak bisa bayangkan menikah dengan makhluk goib ya. Sedangkan kan makhluk goib itu kan serem ya. Itu gimana sih perjanjiannya untuk menikah itu? Kan katanya harus yang menikahkan itu penghulunya pun harus yang memiliki ilmu goib. Betul. Nah, beliaulah katanya yang menjadi penghulunya. Betul. Nah, itu penghulu itu manusia ya? Penghulunya itu manusia, semacam kayak kuncen. Oh, jadi yang memiliki jadi yang udah ada hubungan dengan, bukan hubungan itu, jadi yang sudah ibaratnya dia mempunyai anak buah ataupun yang langsung berhubungan dengan kegoiban, yang bisa berinteraksi lah gitu ya. Yang berinteraksi gitu ya. Oh iya, maksudnya karena punya ilmu goib jadi mampu berinteraksi dengan makhluk goibnya ya. Nah, Bang, berarti kalau kita menikah dengan makhluk goib pasti ada tujuannya kan? Ada. Kalau zaman modern seperti ini tujuannya pasti untuk kekayaan. Betul.
atau ya misalnya untuk mempertahankan jabatan dengan bantuan jin ya, atau Betul. ya saya nggak ngerti lah. Tapi kalau seorang laki-laki menikah dengan makhluk goib perempuan, nah itu caranya gimana? Kan untuk bertemunya atau supaya keinginannya tercapai. Biasanya itu harus menemui suatu kuncen. Ya kuncen itu ibaratnya sebagai penghulunya nantinya bakal goib, jadi ya. penghulu antara goib sama yang nyata. Kan nanti kan diumumin yang saya tadi bilang, dipromosiin gitu. Dan bangsa jin juga akan berebut karena dia pengen. Nah, nanti dipertemukan gitu bangsa jin ini kepada manusia. Misalnya manusia ini cewek, kalau temuin dengan ya jin yang laki dengan manusia yang cewek ini dipertemuin. Nah, ditanya ceweknya mau yang mana gitu. Sebab bangsa jin itu semuanya berebut mau, tinggal milih. Dan setelah ini ditanya, oke, dengan si A misalnya bangsa jinnya. Nah, si bangsa si jinnya itu ditanya lagi mau enggak. Kadang-kadang ada yang nggak mau, ada yang mau gitu. Wah, dia juga pilih-pilih, Bun. Gitu. Jadi nggak seenaknya, walaupun dia pada pengen mau, dia juga apa yang sejadi mau dia sama dengan bangsa manusia. Gitu. Awalnya kita perkenalan, dilihat gitu. Oke, cocok, baru dinikahkan gitu. Jadi tetap kayak manusia aja ya. Betul. Misalnya saya nih. Iya. Saya ingin walau amit-amit ya, hanya saya memberi contoh aja. Misalnya saya mau menikah dengan bangsa jin ya, dengan makhluk, dengan jin lah. Saya datang ke Bang Mus sebagai penghulu. Nah, jadi ritualnya itu gimana, Bang? Ritualnya gini. Saya bisa masuk ke dalam bangsa itu, bangsa jin. Kita mempromosikan dan menerangkan ke bangsa jin ini ada seseorang yang pengen punyai, misal kayak cewek, kita mempromosikan itu ada bangsa manusia yang pengen punyai suami dari golongan bangsa jin gitu. Oh, jadi kayak pengumuman gitu. Betul. Nah, nanti bangsa jin itu berbondong-bondong menawarkan pada suka, sebab dia juga ibarat paling demen dan paling menginginkan punya anak turunan dari bangsa manusia. Oh, kenapa? Kan kalau sudah jadi dia punya turunan jadi bangsa manusia, dia itu akan dianggap menjadi penguasa nantinya. Oh, gitu. Ternyata jadi ada memang ya kalau ada seperti kayak manusia jin ini gitu ada. Ya? Kayak di Jawa itu ada, itu anak Gondoruo. Iya, itu ada. Saya pernah dengar ya. Anak Gondoruo. Pernah dengar kan ya dulu yang nah, itu seorang viral. ibu itu menikah dengan bangsa Gondoruo, itu siluman. Gitu. Dan dia lahir itu pasti mempunyai kelebihan. Oh, biasanya gitu. Ya? Karena dia itu selalu didampingin oleh bapaknya, yaitu Gondoruo. Dari bangsanya. Iya, dari bangsa. Nah, si anak ini nanti akan diangkat sebagai penguasa ataupun raja gitu, karena di alamnya, di alam manusia. Di alam manusia. Iya, karena dia nanti lama-lama itu akan bisa bertujuan tuh bangsa ini akan menguasai dunia. Pengennya menguasai dunia. Nah, jadi menaklukkan manusia itu ikut jalur dia supaya sesat. Salah satunya dikelabui. Dikelabuin. Mereka mau melakukan perjanjian pernikahan goib ini. Dan padahal untuk menjebak manusia. Betul. Ya? Sedangkan manusianya itu juga pasti ada tujuan. Kalau di zaman sekarang ini biasanya itu kekayaan. Kalau di zaman yang dulu nenek moyang kita itu kekuasaan itu kewibawaan, kekuatan gitu. Jadi zaman nenek moyang tuh zaman kapan? Ya zaman kerajaan yang dulu. Oh, zaman kerajaan. Kerajaan Majapahit, Sriwijaya. Iya, itu ada. Iya, saya pernah dengar, Bang. Raja-raja itu mempunyai istri goib katanya. Betul. Itu yang maksudnya untuk ya, menambah jadi kan kekuatan. kalau dia kan punya masyarakat gitu. Jadi bagaimana masyarakat itu bisa tunduk, bisa percaya. Nah, itu yang bekerja itu yang membantu itu para goib. Oh. Dan kalau dia pengen membangun apapun kayak Arca yang sekarang ini kan itu bangsa jin yang semalam bisa jadi bangunan itu. Gitu. Jadi satu bata itu biasanya yang gede-gede itu tuh. Sekarang kan zaman dulu alat besar pakai apa? Kalau nggak pakai bangsa kayak gituan, gitu. Kayak candi, itu kan kalau zaman sekarang mustahil orang. Mustahil. Tadi kan Bang Mus cerita
Bang Mus kan punya ilmu goibnya nih, jadi bisa masuk ke alam mereka. Bang Mus seperti di dunia memberi pengumuman, halo pengumuman nih, ada manusia mencari istri atau suami dari bangsa jin. Terus Bang Mus bilang juga mereka senang kalau punya suami atau istri dari bangsa manusia. Betul. Ada kebanggaan tersendiri ya, karena anaknya nanti akan menjadi calon penguasa atau pemimpin baik di dunia maupun di alam mereka ya. Nah, itu kan saya bisa bayangin, itu kan bangsa jin itu kan bukan makhluk yang ya gimana kan, serem bukannya gimana itu, kok manusia mau ya? Ya. Gimana Bang Mantu? Yang jadi kalau itu kan kita kembali kepada manusia masing-masing, Bun. Jadi ada yang bukan Bang, maksud Bang Wawan kan kok mau sih itu kan bangsa jin tuh bukan bangsa halus itu, bangsa bukan goib. Kan serem kadang-kadang kayak siluman atau gimana kan? Iya betul, Bun. Jadi kadang kita kembali lagi ke keinginan manusia itu, Kang Mus. Jadi ada yang keinginan untuk dunia, Bun, karena materi. Cuman saya nggak ngebayangin kan bangsa jin itu kan, apalagi siluman itu kan serem-serem ya tampangnya. Itu Bang Wawan gimana tuh? Memang pernah dengar juga kan perkawinan gini, siluman itu kan serem banget ya? Betul sekali, Bun. Kok mau ya manusia? Gimana tuh Bang Wawan? Ya jangan salah, Bun. Jadi mereka itu kadang suka menipu, karena memang tugas dia itu, jin itu tugasnya memang menipu. Oh ya? Iya, jadi kadang ada yang pengen dinikahin nih Kang Mus, ya kan, seperti hal dinikahin seorang dari manusia cowok dengan jin seorang wanita, memang dia cantik kan. Oh, wujud gitu. Bukannya merubah wujud. Betul. Jadi wanita cantik. Jadi pamornya tuh bikin orang itu mencintai gitu. Jadi kalau manusia kan sifatnya kan kadang-kadang kalau udah yang indah-indah kan selalu pengen dimilikin. Godaan duniawi. Nah. Jadi mereka menjelma jadi wanita cantik. Jadi wanita cantik. Nah, kalau untuk dari manusianya seorang wanita, nah itu biasanya dia dengan sosok asli, Bun. Nah, maksudnya dengan sosok asli jin laki-lakinya. Betul. Dia jinnya itu serem, Bun. Jadi jin itu serem. Wujud aslinya. Kalau yang laki-laki. Betul. Oh, jadi maksud Bang Wawan kalau yang jin, kalau kebetulan yang manusianya laki-laki, jinnya wanita, jin itu berubah menjadi wanita cantik. Tapi kalau manusianya perempuan, misalnya tadi Bunda gitu kan, jinnya laki-laki. Kalau jin yang laki-laki itu tidak mewujud jadi laki-laki ganteng atau gimana, wajah asli. Kan serem banget. Iya, ya seandainya misalnya Bunda mau seandainya ketemu tinggi perutnya buncit ya kan, bertaring ya kan? Ya itulah, manusia itu kadang-kala tidak memikirkan antara jelek dan bagusnya. Yang dia memikirkan yang penting tujuannya dia tuh pengen kaya gitu, dapat jadi orang yang tenar, dipandang gitu. Jadi nggak mikirin efeknya di kemudian hari. Jadi dia nggak, meskipun jinnya tampangnya serem kayak apa, nggak dilihat lagi, nggak peduli. Iya, karena dia udah buta. Yang penting gitu. dia kaya. Iya, yang penting dia itu biasanya udah buta dengan hal-hal itu, jadi udah pasrah. Jadi yang penting dia tujuan dia tuh tercapai. Kalau misalnya dia menikah dengan bangsa-bangsa halus itu, kebutuhan manusia yang dia inginin, dia akan memberi. Gitu. Semua dipenuhi. Jadi dimanja sama bangsa gitu. Dan biasanya kalau perempuan menikah dengan bangsa jin, itu kepuasannya itu beda dengan bangsa manusia juga. Manusia itu maksudnya gimana? Jadi berhubungannya itu lebih wah. Jadi sensasinya itu beda sekali. Kalau berhubungan dengan bangsa begitu lebih wah gitu. Sensasi hubungan luar biasa gitu. Jadi bikin perempuan manusia ini ketagihan. Kasihan bangsa manusia dong, jadi nggak laku. Jadi maunya nikah sama jin. Bukan masalah nggak laku, Bunda. Masalahnya ini karena sifat manusia tuh kadang-kadang pengen yang berlebihan, gitu. Nggak mau kekurangan, pengen dipandang, gitu. Semua tapi kan ada masanya. Dan di agama pun
itu sebut musyrik karena tidak lazim. Gitu. Dilarang ya. Dilarang, di agama itu tidak boleh, dilarang. Oh, itu ada batas waktu ya? Ada batas waktu dan ada suatu perjanjian. Perjanjian goib. Perjanjian goib. Ya, itu tergantung perjanjian goib ini, waktunya ini. Jadi intinya sebetulnya yang paling bagus ya sama manusia lagi ya, Betul. sesama bangsa. Ya, kesatu itu sama agama pun dianjurin gitu. Iya. Gitu, dan itu udah sah menurut hukum agama. Selebih baik ya manusia dengan manusia, sebab itu sudah kodratnya. Sekarang kalau kita menikah dengan bangsa jin, itu kan bukan kodratnya. Ada perjanjian goib. Betul. Ada batas waktu. Dan efeknya juga ada. Efeknya apa? Ya karena dia berhubungan gitu. Sari inti kita, Sari inti itu apa maksudnya? sari inti, Aura. kita itu akan keisap. Oh. Makanya kalau orang yang menikah dengan bangsa begituan itu pucat dan loyo. Oh ya, Gitu. pucet dan loyo. Iya, karena sari inti kita itu keresah sama dia. Lama-lama itu kita jadi gila. Ih, karena Stres. jadi stres. Iya, stres dan Oh, stres itu itu jadi gila. Efeknya ke situ ya? Betul, ya itu kesarap. Gitu. Aduh. Udah pasti semua itu ada sebab dan akibat. Iya betul. Jadi Ada efeknya. jadi tetap ya Tuhan menciptakan manusia sepasang ya manusia dan manusia lah ya. Betul. Gak usah ingin banget ya, tapi itulah godaan duniawi pengen kaya. Betul. Tapi di zaman modern seperti sekarang ini memang benar dan ini sedang tren. Banyak zaman sekarang loh banyak yang ingin menikah dengan makhluk jin itu. Nah, nih anak muda nih. Kenapa sih pada mau nikah sama jin? Jangan salah Bun, kadang bangsa jin itu mereka selalu standby Bun. Maksudnya? Standby untuk memenuhi kebutuhan manusia itu. Nah, itu salah satu jebakan sebenarnya. Standby Setiap saat. setiap saat. Betul. Jadi kalau maksudnya kalau dibutuhkan ada langsung gitu. Ada langsung. Nah, Oh ya? iya, terkadang Oh kita iya kan mereka alamnya beda ya. Jadi Betul. kapanpun mereka bisa hadir ya. hadir. Gitu. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu. Itu Oh, gitu. pemanggilan dari kuncen. Oh Gitu. gitu. Tadi kan Bang Wawan bilang kalau yang laki-laki, jin laki-laki jarang mewujudkan dengan wujud yang rupawan, yang ganteng. Betul. Mereka sering dengan wujud aslinya kan. Betul. Kasihan juga dong, kan itu kasar banget, gerdak-gerdak gitu kayak buta gitu kan. Iya, Itu pasti jadi tuh. kasihan perempuannya dong. Perempuannya bisa disiksa dia. Bener nggak kamu? Betul. Iya. Tapi Jadi kayak kadang-kadang udah kata lupa. abang tadi Betul. kurus, Iya. kayak menderita gitu juga, pucet. Tapi biasanya kalau orang yang udah nafsunya besar menginginkan segala sesuatu itu nggak pernah dipikirin dan tidak pernah merasakan, nggak dirasain walaupun dia kerasa Ih, sakit. Yang penting tujuan dia tuh tercapai, gitu. Dan dia tidak memikirin sebab dan akibatnya. Yang penting dia niat dan tujuannya tercapai, jadi kaya. Terus pengen ibaratnya bisa buat nolong, jadi kepandang gitu. Dan efeknya tetap ada nanti suatu hari. tetap ada efeknya ya. Ada gitu, karena tidak lazim dan itu memang dilarang oleh agama, yaitu disebut musyrik. Ih. Gitu. Nah, Bang, kalau misalnya ingin membatalkan pernikahan itu, pernikahan dengan bangsa jin itu bisa nggak sih? Bisa, Bisa ya? bisa. Tapi kita harus menghubungi dengan penghulunya yang dulu menikahkan. Oh. Misalnya kayak kuncen, dulu kan sebagai kuncennya dan dia juga pasti jadi penghulunya. Dan kita harus menghubungi dia, karena dia yang bisa membatalkan. Oh, hanya dia ya? Ya, seperti kayak Berarti- manusia aja. Berarti kayak susuk dong. Enggak. Ketika seseorang dipasang susuk oleh yang pemasangnya, yang mencabutnya harus pemasangnya juga. Tidak juga, kalau susuk mah Oh, beda. beda ya? Siapapun bisa. Bisa ya? Yang penting punya kuncinya. Iya, iya. Kan iya. semua kan banyak caranya. Iya, iya. Yang bikin cara itu kan kalau misalnya susuk kan kayak orangnya, Iya. gitu. Berarti ini kalau ini beda ya? Harus Beda. penghulunya ya? Penghulunya, karena seperti kayak manusia aja. Ibu misal menikah, kan harus ada surat ininya, perjanjiannya, yaitu surat Iya. nikahnya. Iya. Nah, sama siapa dia? Kan sama penghulu. Iya, iya. Kenapa kalau perkawinan goib itu selalu dilakukan itu di makam
keramat oleh penghulu goibnya itu. Kenapa? Itu kan keramat dan banyak orang datang ke situ untuk meminta karomah. Kenapa bisa dilakukan hal seperti itu, dijadikan tempat ritual? Ini Bom, kalau di makam keramat biasanya kan orang itu memberikan doa kepada aulia ataupun kepada Waliullah. orang-orang yang dulu yang bisa ibaratnya di panutan. Tapi sebetulnya bukan yang meninggal itu sebagai itu mah ibaratnya sebagai untuk mengelabui bahwa orang itu seakan-akan kasarnya itu jarah. Tapi sebetulnya dia itu untuk mengelabui orang lain, sebab pada dasarnya orang yang menikah dengan bangsa begitu tidak pengen diketahui dengan manusia yang lain. Nah, jadi kalau orang melihatnya, kalau kita datang ke satu makam keramat, dipikirnya sedang jarah atau sedang berdoa atau sedang melakukan hal positif ya. Padahal sebenarnya untuk menutupi perkawinan goib itu. Berarti si kan itu di tempat makam keramat. Jadi pemilik makamnya sendiri nggak tahu ya, nggak mungkin itu pasti orang baik kan. Jadi bukan mereka ya. Hanya tempatnya dimanfaatkan aja. Nah, itu di atas namakan ataupun dimanfaatin tempat yang bagus itu. Jadi kalau orang yang melihat orang ini lagi jarah. Jadi gitu. Bang, berarti si pelakunya juga nggak merasa bersalah. Orang saya melakukan pernikahannya di makam keramat kok. Jadi nggak merasa bersalah. Mungkin itu juga ya. Betul, gitu. Itu salah satunya, gitu. Abang dengar nggak bener suara teriak? Ya biasa lah, gitu. Kalau Dengar kita gak? lagi ngubungin begini, ada suara aneh. Biasa yang ada suara perempuan. Bang, ya nggak apa-apa, gitu. Kita kan udah logis lah, udah umum kayak gini mah. Kalau kita yang berbicara masalah yang begituan tuh kadang-kadang itu menunjukkan bahwa dia itu ada gitu, mendengarkan dan menyaksikan apa yang kita bicarakan gitu. Dia juga sebetulnya pengen tahu gitu. Jadi menunjukkan, tuh denger gak suara tokek? Iya, tokek. Nah, tokek ini sebetulnya bukan tokek, itu ciri-ciri khas. Tapi memang ini suara tokek, sebab tokek juga kalau sudah gede antara setengah meter lebih itu udah pasti ada tumpangan, ada yang ngayom, ada yang ngebimbing, dan ada yang pula yang mengasuh. Nah, tuh Bun, lihat, dengerin, itu suara anak ayam, piak gitu, ya kan? Itu Nah itu suara kunti yang sebut nencis gitu, tapi nggak jadi masalah, nggak apa-apa. Dia hanya pengen tahu obrolan kita ini masalahnya apa gitu. Dan dia juga seneng sebetulnya dibicarain masalah kegoiban ini gitu, supaya orang-orang tuh tahu gitu bahwa dia juga kalau kita bicara itu dia di mana-mana tuh ada gitu. Cuman ada yang menunjukkan, ada yang tidak. Itu suara anak ayamnya hilang sekarang. Iya, karena dia tuh sebenarnya sekedar pengen tahu sebentar, terus dia pergi lagi. Kayak memberi sinyal. Iya, jadi memberitahu gitu. Gitu. Jadi sebetulnya di mana juga ada. Kita ngobrol apapun dia tahu. Pokoknya Bunda tenang aja, insya Allah untuk kita udah kita pagerin Bun. Udah aman lah. Udah aman. Jadi enggak gitu. Jadi enggak jadi masalah. Enggak jadi masalah. Gitu kalau kita udah ngobrol begini udah biasa. Itu dimanapun ada. Apalagi kalau kita itu berbicara di makam keramat tuh, udah pasti ada gejala ataupun awal-awal yang begitu, sebab mereka juga banyak yang hadir. Cuman ada yang memberikan ciri lain-lain cirinya gitu. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol begini biasanya yang kelewatan gitu, yang ada di suatu tempat misalnya dia pengen tahu gitu. Iya. Jadi nggak jadi masalah kalau bagi saya mah gitu, karena saya mah udah, abang kan udah memang udah biasa, udah terbiasa dengan hal-hal kegoiban mah. Iya, kalau abang sih kan memang udah terbiasa dengan hal-hal goib. Saya kan enggak, saya kaget aja tadi suaranya serem banget ya. Suaranya kayak gitu. Ya, kalau saya mau bukan 1 kali 2 kali kayak gini mah. Jadi udah kebiasaan, jadi anggap aja angin lalu. Ya, udah biasa. Tapi mereka sebenarnya nggak ganggu ya. Enggak, cuma memberikan. Jadi mereka juga
hanya memberi sinyal ya, Iya. bahwa mereka tuh ada ya. Kalau biasanya kalau dia ada itu seperti cirinya kayak gini. Ini merinding tuh. Bulu kuduk tuh adanya. Ini ibarat tuh tekanan gesekan. Gesekan antara hawa mereka dengan hawa kita. Karena sifat-sifat angin kita, yaitu angin sifat kita itu napas. Ya dia itu angin. Nah itu berlauran di sini. Nah ini kayak gini nih tuh. Pada bulu ini ada. Dimanapun ada. Iya. Gitu. Ini nyata ya. Jadi kita nggak ini ada. Gitu. Ada ya. Ada. Sekarang pun ada. Cuman dia tidak memberikan ciri. Gitu. Esensi dia itu belum dinemu. Cuman yang tadi itu yang lebaran lewat, gitu pengen tahu. Tapi yang kalau yang benar-benar yang ada di sini dia hanya mendengarkan. Karena mereka juga tahu kita juga tahu mereka, gitu. Dia juga nggak bakal ngeganggu kalau dia tidak diganggu, gitu. Kalau menurut saya mah udah lumrah, udah biasa, Udah lumrah ya. Aduh, ini jam 1 malam. Jadi memang auranya sudah mulai mencekam buat kita yang tidak terbiasa dengan hal-hal kegoiban. Hal kegoiban. Bang Mus, Bang Wawan memang mereka adalah penggiat supranatural. Jadi memang udah mainannya udah biasa ya, udah mainannya. biasa. Jadi tapi Bunda tenang sih dengan mereka ini, jadi aman seperti dari suatu tempat tuh selalu dinetralisir ya, dipagari. Sepertinya cukup ya Bang, udah malam juga. Saya akan pamit, mungkin kita sampai di sini aja ya. Ya, nanti disambung lagi ya. Disambung lagi lain waktu dengan cerita-cerita misalnya kayak kita belajar dari ilmu fikihnya, kita belajar dari ilmu syariatnya, ilmu hakikatnya gitu. Nanti saya bentangin kalau memang ada waktu yang panjang kita bisa bentangin. Gitu. Itu juga memang ada yang minta juga. Nah, sekarang untuk yang ini pesannya apa nih, Bang? Untuk penonton untuk pernikahan goib ini. Kalau pesan saya lebih baik jangan. Dalam hukum agama pun sudah dikatakan musyrik karena sudah menduakan Tuhan. Sebab kalau Tuhan kan satu dan tunggal, tidak boleh diduain. Sebab Dia Maha Pencipta. Kalau saran saya mah jangan. Itu semua pun ada sebab dan akibat, ada efeknya. Mendapat kekayaan akibatnya, akibatnya menimbulkan penyakit. Ya kan buat apa? Lebih baik kita mencari yang halal, langgeng seperti kayak air ledeng. Gitu. Jadi ada barokahnya untuk keluarga, untuk masa depan kita, untuk kesehatan kita, untuk pola pikir kita, gitu. Itu yang lebih bagus begitu, gitu. Kalau saran saya nggak usah yang begitu, jangan sampai kepincut dengan hal-hal bujuk manis bangsa begituan, gitu, bangsa jin. Tuh ingat ya, jadi nggak usah melakukan hal itu. Bang Wawan gimana? Ya, seperti halnya untuk pesan saya untuk generasi sekarang, Bun. Apalagi anak muda lebih banyak godaan loh. Betul. Anak muda tuh kan pengen cepet kaya, nggak mau melalui proses, banyak tuh. Iya, kalau pesan saya makanya untuk generasi muda sekarang, ketika kita ada masalah, kita jangan ngambil jalur instan, Bun. Nah, jadi sebenarnya itu kunci karena Allah sayang sama kita. Jadi ujian itu sebenarnya Allah pengen denger rintihan doa kita nih, Bun. Iya. Jadi kita ujian itu sebetulnya Allah ingin mendengar kita berdoa. Betul, memohon gitu. Karena Allah sendiri pernah berkata, mintalah kepadaku gitu. Nah, maka akan aku kabulkan. Jadi ujian itu tuh sebenarnya itu Allah pengen denger doa kita nih. Doa kita. Karena kenapa? Kalau kita nggak doa, kita sombong juga, Bun, sebagai makhluk hidup. Nah, untuk hal-hal yang negatif kalau bisa kita hindari. Hiasi diri kita dengan kebaikan, dengan akhlak baik. Iya. Mencari rezeki yang halal, terutama ya. Jadi nggak usah lah perkawinan gue itu. Betul. Ya, kalau menurut saya nggak usah, karena itu kan hanya bujuk manis dan rayuan. Betul. Yang membuat manusia itu sengsara. Berarti nggak usah lah ya? Nggak usah, gitu. Karena udah di hukum agama pun tidak dianjurkan. Iya. Itu musyrik. Nah, ingat ya pesannya Bang Mus,
pesannya Bang Wawan, jangan lakukan hal itu. Kita harus mencari rezeki yang halal. Demikianlah podcast kita hari ini, ngobrol santai tentang perkawinan goib. Makasih yang sudah mengikuti podcast kita. Tolong dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya. Jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan cerita-cerita kita yang lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi benar tadi ada. Oh ya? Serius tadi ada. Yang saya bilang merinding itu ada. Dia di sini, di sekitar sini. Sekitar sini itu depan. Ada di depan Dari masjid. Masjid juga ada. Itu bangsa jin. Gitu. Adanya di sono di kamar mandi gitu. Makanya saya bilang itu ada merinding. Nah ini juga ada nih terkontak loh. Pada merinding itu ada. Cuman kan kita nafsu dia, kita tahu kita juga tahu dia. Jadi kita nafsu.